Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Bu Mai. Dalam materi kali ini video tutorial, yaitu dalam rangka mengikuti Sagusanov Kindmaster Batch 70 kelas H. Yang pertama, materi yang pertama yaitu setiap peserta harus memberikan like dan subscribe ya di channelnya Master Holic ya. Ini dia yang pertama, memberikan subscribe pada channel Berbagi TV ya. Ini sudah kita subscribe ya, kita lihat di sini Berbagi TV sudah oke, di subscribe. Baik, kemudian selanjutnya di sini kita akan yang harus diselesaikan oleh peserta pada untuk menyelesaikan di kelas online ini. Yang pertama, sesuai dengan materinya, yang pertama mempersiapkan membuat konten video pembelajaran. Materi yang kedua, teknik mengambil gambar. Yang ketiga, editing video di KineMaster. Yang keempat, membuat intro video di KineMaster. Yang kelima, membuat testimoni. Jadi kita masuk ke materi pertama. Materi pertama di sini yaitu sudah kita lihat ya. Yang pertama, like ya, subscribe. Ini kita dianjurkan untuk menyaksikan video tutorial dan mengerjakan tugas dalam membuat perencanaan konten pembelajaran minimal seperti konsep ataupun format di bawah ini: nama instansi, nama guru atau nama peserta, instansi atau asal, kabupaten, provinsi. Kemudian ada peta konsep. Selanjutnya sampai pada poin kedua, menyiapkan stop shot, kamera, peralatan pendukung, video background. Kemudian hasilnya nanti akan diupload di channel ataupun di video tutorialnya dan juga di Facebook Sagusanov. Oke, kita masuk yang pertama. Kebetulan materi atau format ini sudah kita copy ya. Ini sudah kita copy. Kita masuk pada perencanaan. Ya, kita copy di sini. Perencanaan konten video pembelajaran. Kita tambahkan perencanaan pembuatan. Oke. Konten video pembelajaran Sagusanov Kindmaster 70. Nama saya Maisara Silalahi. Kemudian instansi saya dari SMP Negeri 1 C460 Hilir. Kemudian kabupatennya adalah Kabupaten Dairi. Provinsi berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Oke, yang pertama membuat konsep, ini kita sudah ada, yaitu sesuai dengan tema yang saya buat, pembuatan video pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan yang saya ampu adalah mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya teks pidato persuasif. Baik, peralatan yang digunakan, adapun peralatan yang digunakan adalah laptop ya, sebagai penyimpan konten atau alat bantu juga. Kemudian yang paling utama HP atau handphone ya, karena akan diedit ataupun menggunakan KineMaster dia melalui HP sesuai dengan tuntutan KineMaster ya. Kemudian setelah itu ada lagi latar atau nanti disebut juga dengan background ya, karena kita akan menggunakan teknik green screen, jadi diperlukan latar. Kemudian outline konten, kira-kira garis besar isi materi akan saya jelaskan, yaitu menjelaskan tentang yaitu berisi tentang penjelasan materi teks pidato persuasif. Kebetulan materi ini adalah materi bahasa Indonesia di kelas 9. Kemudian narasi, kita bagi dulu
penjelasan tentang materi ini bisa kita bagi ke dalam pengertian teksnya, kemudian tujuan, masuk kepada fungsi teks persuasif ya. Fungsi teks selanjutnya masuk lagi kepada struktur teks, dan yang selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks. Baik, ini dia untuk poin outline konten ya, atau kita buat seperti ini juga boleh. Kita buatkan seperti garis penghubung, pengertian tujuannya juga, kemudian fungsinya, masuk pada strukturnya, dan terakhir adalah ciri kebahasaan teksnya. Oke, kita drag agak ke pinggir biar agak sedikit lebih cantik. Oke, kita tata walaupun mungkin agak masih sedikit berantakan ya, maklum bukan ahli IT. Oke, selanjutnya kita masuk pada narasi. Narasi ini adalah kata-kata yang akan kita sampaikan ketika kita melakukan perekaman atau berupa teks ya, teks yang nantinya akan kita sampaikan. Bisa mungkin hal-hal yang garis-garis besarnya, kalau kita ketikkan semua mungkin akan memakan waktu yang cukup banyak. Kita awali dengan pembuka. Kita bikin di sini, kita buat di sini dalam kurung ya, bagian pembuka. Pembukanya mengucapkan salam. Kita teruskan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita buat sekedar salam saja ya. Kemudian di sini setelah salam kita menyapa siswa ya. Halo murid khususnya kelas 9, bagaimana kabar kalian hari ini ya. Di sini kita tanyakan kabar, kemudian kita lanjutkan sekilas di sini, kita tambahkan di sini memotivasi siswa ya, memotivasi, kita kaitkan dengan keadaan pandemi saat ini. Kemudian setelah itu perkenalan, artinya kita sebagai guru atau pembuat konten memperkenalkan diri, walaupun mungkin sebagian besar siswa sudah mengenal ya. Ada kalanya untuk bagi yang baru menonton konten kita, pastinya kita perlu untuk melakukan perkenalan. Kemudian penjelasan gambaran masuk kepada perkenalan. Setelah itu mengarahkan kepada materi ya. Perkenalan dulu. Sebelum perkenalan kita dengan berdoa ya, berdoa sesuai dengan tuntutan pendidikan karakter ya. Kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Kemudian masuk kepada pemaparan materi. Jadi ini sebagai pembuka ya, pembuka atau pendahuluan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pemaparan materi. Mungkin nanti apabila kita membuat 2 atau 3 scan, jadi ini sekedar gambar umum saja, bisa saja mungkin ada penambahan ataupun perubahan dalam pelaksanaan. Oke, jadi pemaparan materi akan ada sejenis pemodelan atau pengantar dengan gambar tokoh yang sedang berpidato. Coba, jadi mungkin kita buat nanti dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, coba amati gambar berikut. Apakah yang dapat kalian simpulkan? Jadi gambar di sini adalah gambar tokoh yang saya ambil itu adalah gambar Bapak Soekarno dan Bapak Menteri Nadiem Makarim. Kemudian pemodelan dengan gambar tokoh yang sedang berpidato. Kemudian masuk kepada inti, menjelaskan inti materi, menjelaskan materi inti, yaitu masuk kepada pengertian teks pidato, persuasif, kemudian fungsinya,
fungsi teks, lanjut kepada ciri kebahasaan, atau kita sesuaikan dengan materinya. Ada cara ya, cara memersuasi, kita ada menggunakan etika nantinya. Kemudian cara menyimpulkan, kita langsung cari kepada struktur ya, struktur teks, dan terakhir adalah ciri kebahasaan. Nah, selanjutnya ini merupakan materi inti, mungkin akan diambil dengan beberapa kali pengambilan ataupun gambar nanti, rekaman. Masuk kita pada bagian penutup. Ada pembuka, sekarang kita bagian penutup. Dalam penutup ini kita mungkin memotivasi ya, penutup kita demikian yang kita sampaikan. Demikian. Oke, demikian materi kita hari ini. Materi kita kali ini. Kemudian tentu dengan sedikit motivasi. Salam sehat, tetap semangat dalam belajar dari rumah. Oke, jadi kita ini kan ya, kita tutup juga diawali dengan salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dia untuk isi. Mungkin kita akan perbaiki, ada editingnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Kalau di awal tadi sudah dijelaskan mengenai peta membuat konsep ya, temanya, judulnya, peralatan yang digunakan, outline-nya, kemudian narasinya. Kita sekarang masuk ke bagian kedua, yaitu menyiapkan stop shot. Apa-apa saja kira-kira yang perlu dipersiapkan. Menyiapkan gambar ya. Jadi gambar tadi sudah kita juga jelaskan di awal. Kita menggunakan gambar dengan tema sesuai dengan materi. Menyiapkan audio adakah yang di alat bantu yang digunakan? Sebenarnya tidak, karena kita langsung menggunakan perekaman langsung dengan menggunakan kamera ya, merekam langsung dengan kamera HP. Jadi tidak membutuhkan audio tambahan ya, seperti speaker, mikrofon misalnya. Kemudian merekam audio, merekam video ya, merekam video pastinya harus ada, kita merekamnya dengan menggunakan HP. Jumlah sekali kita rencanakan 3 kali. Baik, kita masuk pada yang ketiga, kameranya menggunakan kamera HP atau smartphone atau HP. Kemudian mereknya, kebetulan mereknya adalah Samsung A20 ya, yang memorinya terbatas. Kemudian baterainya pastinya harus full. Ada kesalahan ya, full. Kamera yang kondisi full. Alat pendukung, peralatan pendukung, apakah menggunakan lighting tambahan? Tidak, karena rekamannya mungkin digunakan di ruangan. Tidak ada lighting tambahan, maka ini kita tulis tidak. Kemudian adakah mikrofon? Ini agak sejalan dengan merekam video audio tadi ya, menggunakan mikrofon juga tidak. Oke, kita lanjut ke yang kelima, background yang gunakan. Adakah backgroundnya ya, yaitu berupa ya background menggunakan kain warna hijau ya, latar ya, menggunakan, saya ganti sini nanti di penjelasannya, latar warna hijau. Oke, kita lanjut teknik green screen ya, nanti kita di pengeditan. Kemudian deskripsi background ini kita uraikan juga bagaimana kira-kira background yang akan kita siapkan ya. Jadi di sini awalnya tembok ya, tembok atau dinding yang berwarna
kuning ya asalnya, kemudian dilapisi dengan kain, kebetulan saya buat kain flanel, atau mungkin tergantung kita, boleh juga dengan cat ya kalau kita ingin menggunakan teknik green screen. Bisa juga warna lain, boleh warna hijau, hitam, biru. Di sini dinding yang warna kuning lapis dengan kain flanel warna hijau. Kemudian sebagai latar video, sebagai latar. Kemudian setelah pengambilan video, maka akan diedit ya, akan diedit di HP ya, menggunakan teknik green screen, Inggrisnya apa saja adik, menggunakan teknik green screen dengan kain master. Oke, kurang lebih seperti ini dia. Supaya lebih rapi, ini kita susun sedikit seperti ini, kita geser. Iya, oke, ada kesalahan. Iya, perlu belajar editing lagi sepertinya pemirsa. Ini tadi teknik green screen, deskripsi ini bagian dari sini ya. Kita tambahkan checklistnya. Salah, ternyata salah. Kita bagikan, tambahkan di sini. Ini ya. Jalan dia. Oke, jadi dia ikut tapi sepertinya oke, tidak masalah. Kurang lebih seperti itu. Ini dia perencanaan konten yang telah saya buat dalam rangka mengikuti iklan daring ya, Sagusanov Kain Master 70 kelas H dari Ikatan Guru Indonesia. Nanti kita lanjut dengan action sesuai dengan konten pembelajaran. Terima kasih, demikian yang dapat saya uraikan. Saya Maisarah Silalahi dari SMP Negeri 1 Sempat Nampak Hilir. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.